Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahara Olipaturahmi dari kelas 1B tingkat 1 dan 3 rekam medis informasi kesehatan. Di sini saya memohon izin untuk memaparkan apa itu ambulatory care, acute care, long term care, dan rehabilitasi care. Yang pertama, ambulatory care atau rawat jalan adalah pelayanan medis yang diberikan kepada pasien di mana pasien tersebut tidak diharuskan untuk menginap atau hospitalization dengan tujuan diagnosa, pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Nah, ambulatory care juga tidak hanya diselenggarakan di klinik ataupun rumah sakit, bisa di rumah pasien atau home care, dan bisa di ruang perawatan atau nursing home. Nah, kegunaan dari ambulatory care yang pertama mengendalikan biaya kesehatan, di mana semisal pasien tidak dibebankan biaya menginap. Yang kedua, pasien mendapatkan asuransi kesehatan. Nah, yang ketiga, pasien mendapatkan perawatan secara paripurna. Nah, untuk tujuan dari ambulatory care yang pertama, menyediakan perawatan dan pemeriksaan secara optimal. Yang kedua, menyediakan perawatan di luar rumah sakit dan pusat rehabilitasi. Dan ketiga, terciptanya kesehatan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Contoh formulir di ambulatory care yang pertama, identitas pasien. Di sana biasanya berisi tentang data pribadi, nama dan tempat tanggal lahir. Juga ada data sosial, semisal pekerjaan dan agama. Juga ada data finansial, semisal data penanggung jawab. Nah, yang kedua ada pengkajian awal rawat jalan. Di sana misalnya berisi anamnesis, terus data penunjang, data pemeriksaan. Nah, juga yang ketiga ada CPPT atau catatan penginputan. Di sana ada nama pasiennya, terus ada jam dan evaluasi pemeriksaan pasien dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada hasil penunjang atau data penunjang, biasanya hasil laboratorium, hasil USG, hasil EKG, hasil ronsen, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada hasil konsultasi. Nah, untuk contoh diagnosis di ambulatory care adalah diare. Dan hasil diagnosisnya adalah data wawancara medis, terus juga pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang meliputi laboratorium dan tes darah. Lah teman-teman, ini salah satu contoh formulir di ambulatory care. Nah, yang kedua adalah acute care atau perawatan akut, di mana perawatan tersebut diberikan kepada pasien dengan jangka waktu yang pendek, yang mana pasien tersebut sedang mengalami cedera ataupun sedang mengalami kondisi mendesak dan sedang pemulihan dari pasca operasi. Nah, untuk kegunaan dari acute care yaitu agar dapat membantu pasien yang sedang mengalami penyakit serius agar penyakit tersebut tidak berkembang semakin parah. Nah, untuk tujuan dari acute care yaitu membantu pasien yang sedang mengalami penyakit serius agar nanti pasien bisa kembali normal, hidup seperti sedia kala. Nah, untuk contoh formulir di acute care yaitu yang pertama ada identitas pasien, terus ada data awal ataupun data awal pasien masuk, terus ada anamnesis, ada data penunjang, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh diagnosa di acute care, contohnya demam berdarah ataupun DBD. Nah, di DBD diagnosisnya adalah pemeriksaan fisik ditandai dengan pemeriksaan darah dan tanda vital, juga pemeriksaan penunjang. Lanjut, yang ini formulir di acute care. Untuk yang ketiga adalah long term care atau perawatan jangka panjang, di mana perawatan tersebut diberikan kepada pasien secara medis ataupun non-medis, di mana pasien tersebut memiliki penyakit kronis ataupun kecacatan yang mana pasien tersebut tidak bisa merawat dirinya sendiri dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk tujuan dari long term care yang pertama menyediakan perawatan secara medis ataupun non-medis, yang kedua menyediakan perawatan secara individual, dan yang ketiga menyediakan perawatan secara rehabilitasi ataupun tingkat menengah. Nah, untuk tujuan dari long term care yang pertama meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga pasien, yang kedua meningkatkan akses perawatan secara terus-menerus, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh formulir di long term care yang pertama ada identitas pasien, misalkan meliputi nama, tempat tanggal lahir, alamat,
ada hasil pemeriksaan, hasil data penunjang, hasil diagnosis, hasil pasien keluar dan pasien masuk, tanggal pasien keluar dan tanggal pasien masuk, juga lain sebagainya. Nah, untuk contoh diagnosis di long term care yaitu pada perawatan di lansia yang akan dilakukan diagnosisnya yaitu pendekatan secara fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Untuk yang ini formulir di long term care. Nah, untuk yang keempat ataupun yang terakhir adalah rehabilitasi care atau pelayanan dan terapi yang diberikan kepada pasien di mana pasien tersebut sedang mengalami masalah pada fungsi anggota tubuh. Contohnya cedera, patah tulang, ataupun sedang mengalami kelumpuhan dan lain sebagainya. Nah, untuk kegunaan dari rehabilitasi care yaitu untuk membantu pasien yang sedang mengalami cedera, membantu pemulihan pasien yang sedang mengalami cedera ataupun sedang mengalami kondisi sakit tersebut. Nah, untuk tujuan dari rehabilitasi care, yang pertama meningkatkan kualitas hidup pasien, yang kedua memberikan rasa percaya diri dalam diri pasien dan rasa pertanggungjawaban dalam diri pasien, dan yang terakhir adalah memberikan pemulihan atau membantu pemulihan terhadap pasien yang sedang mengalami agar pasien tersebut bisa menjalankan kembali fungsi sosialnya. Nah, untuk contoh formulir di rehabilitasi care yaitu ada identitas pasien seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, ada juga tanggal masuk pasien, ada juga diagnosis, ada juga data pemeriksaan tanda vital, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh diagnosis pada rehabilitasi care yaitu pada perawatan luka bakar. Nah, pengecualian pada luka bakar di kulit. Nanti perawatan tersebut akan diadakan supaya primer, berapa kedalaman dari lukanya dan berapa lebar dari lukanya, yang sehingga nanti bisa menjadi referensi berapa cairan yang akan dibutuhkan. Nah, yang ini formulir di rehabilitasi care. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.